Ada 3 sikap anti bebas berpendapat dan 3-tiganya bahaya. Yang pertama apa? Anti bebas berpendapat itu biasanya orang terus menyingkirkan yang benar, membela yang salah. Biasanya ini cenderung orang tidak mau mendengarkan kebenaran yang lain, nganggap dirinya paling benar, nggak bisa dikritik, nggak mau diskusi. Pokoknya ini kebenaran final. Itu katanya Mill, ini sikap pertama. Jadi padahal katanya Mill, bebas diskusi itu penting loh, ketemu kebenaran untuk mendeteksi kekeliruan. Hidup ini nggak cukup dengan pengalaman. Pengalaman harus di-share, didiskusikan. Kalau cuma dilihat dari pengalaman, itu biasanya orang bisa salah paham. Kadang-kadang harus kita diskusikan bareng. Gimana sih? Kok kayak gini ya ngaji filsafat itu? Enggak, itu awalnya ceritanya kan dulu gini. Ada diskusi. Orang lebih pas ketemu kebenaran. Jadi cuma sikap yang pertama ini anti diskusi. Ketika anti diskusi, orang jadi anti kritik, menutup diri, ya selesai sudah. Jadinya dogmatis. Jadi ini membela yang salah, yang benar semua disingkirkan. Ini cara berpikir dogmatis. Ada yang kedua, kebalikannya, menyingkirkan yang salah, bela yang benar. Ini kan kelihatannya pas. Terus semua di luar yang benar disingkirkan. Katanya Mill, ini juga salah. Katanya Mill apa? Biarkan ada kritik, biarkan ada pandangan yang berbeda. Kenapa? Begitu ada pandangan yang berbeda, begitu ada kritik, justru kebenaran yang kita yakini ini akan hidup. Kalau kita anti kritik, kebenaran yang kita yakini mati. Dia tidak lagi jadi kebenaran, tapi jadi satu dogma. Katanya Mill, betapapun benarnya pandangan seseorang, kalau tidak sepenuhnya, seringkali dan tanpa ragu-ragu didiskusikan, ia akan hanya dipegangi sebagai dogma, bukan satu kebenaran yang hidup. Kebenaran itu harus hidup. Jadi selalu didialogkan dengan realitas, dengan perspektif yang lain yang berbeda. Kalau enggak, sebenarnya kamu tidak memegangi kebenaran, tapi memegangi dogma. Yang kedua, kalau pandangan-pandangan yang salah itu tidak kamu izinkan untuk muncul, maka sebenarnya kamu sedang taklid pada pikiranmu sendiri. Pandangan yang salah akan membantu kebenaran memiliki alasan yang kuat. Begitu ada pandangan muncul dan ini salah, yang benar ini kan bisa bantah yang salah itu. Ketika yang benar bantah yang salah, yang benar ini jadi semakin kuat. Maka jangan anti kritik. Biar aja ada orang punya pendapat yang berbeda, jawablah. Kebenaranmu akan semakin kuat. Hari ini kan kita alergi kalau ada orang punya pendapat berbeda. Arahmu kan selalu, misalnya kalau dalam agama kan kita selalu ngeritik, itu aliran garis keras, itu aliran kaku, itu aliran Wahabi, itu kan selalu begitu. Sebenarnya gaya kita sama kayak mereka yang kita kritik. Kita tidak membuka diri, tidak membiarkan suara mereka muncul. Sebagaimana mereka tidak mengizinkan suara kita muncul. Masing-masing kita sebenarnya dogmatis. Kebenarannya tidak hidup. Kita hanya hidup dalam dogma yang kita yakini benarnya, bukan kita pahami kebenarannya. Ada beda antara diyakini dengan dipahami. Apa tidak boleh diyakini? Boleh. Tapi kalau keyakinan itu tidak hidup, tidak dialog dalam realitas, dalam berbagai perspektif yang berbeda, ya dia jadi mati, jadi dogma. Katanya Mill, ia yang hanya tahu pendapatnya sendiri sebenarnya hanya tahu sedikit tentang hal tersebut. Kenapa? Kita itu manusia yang terbatas. Tidak mungkin kita tahu segalanya. Maka bukalah telinga lebar-lebar,
bukalah mata lebar-lebar. Kalau sudah capek, bukalah mulut lebar-lebar. Minum dulu apa makan dulu. Oke. Dan yang ketiga, kalau muncul pandangan yang berbeda dan itu keliru, terus konflik. Bahagialah dengan adanya konflik. Dengan konflik itu, kebenaran yang kamu yakini benarnya akan semakin jernih. Kalau memang kamu benar, diserang dari manapun, alhamdulillah, semakin kuat, semakin jernih, semakin tangguh, semakin terbukti bahwa kebenaranmu itu memang valid dan hidup. Tidak sekedar diyakini membuta, tidak sekedar pacarku paling cakep, tapi kamu bisa menjelaskan, coba lihat kulitnya putih, rambutnya panjang, kakinya 4, kan bisa dijelaskan begitu. Tidak, itu contohnya, maksudnya bisa dijelaskan. Jadi itu sikap bebas, menyingkirkan yang salah, membela yang benar. Ada juga yang semacam ini, mix. Sudahlah, dalam yang benar itu ada yang salah, dalam yang salah itu ada kebenarannya, digabungkan. Ada sikap kayak gini. Boleh sikap kayak gini, tapi sikap ini juga kalau tidak disertai kebebasan berpendapat, jatuhnya juga dogmatis. Harus tetap terbuka, diskusi. Karena sikap ini sebenarnya, dalam tanda petik ya, lebih tidak jelas daripada dua sikap sebelumnya. Kalau dua sikap sebelumnya, orang punya keyakinan. Kalau di sikap yang ketiga ini, orang tidak punya sama sekali keyakinan akan kebenaran. Kalau ada orang berpendapat, oh, pendapatmu itu ada benarnya juga, ada salahnya. Pendapatku juga ada benarnya juga, ada salahnya. Lo terus yang diyakini sing ndi? Tidak bisa hidup kamu malahan. Lebih enak punya keyakinan tapi terbuka. Maka untuk sikap yang ketiga ini, ya sudah, carilah yang menurut kamu derajat benarnya paling tinggi. Terus kamu yakini, tapi sambil tetap terbuka. Kalau di yang ketiga ini kan memang serba ragu-ragu. Pacarmu cakep enggak? Ya bisa cakep, bisa enggak. Kamu bahagia enggak? Ya bisa bahagia, bisa enggak. Ngaji filsafat itu penting enggak? Ya bisa penting, bisa enggak. Itu susah. Mending kamu punya keyakinan enggak penting mbak, karena A, B, C, D. Loh jangan dulu gitu. Kan penting dia, ada A, B, C. Itu kan dialog terus ketemu keyakinan. Jadi diskusi yang bebas akan menjernihkan persoalan. Jadi, dan untuk diskusi yang bebas, ya harus bebas berpendapat. Kecuali ngaji ya. Ngaji ini harusnya kalau waktunya agak panjang kita ada dialog yang lama gitu. Cuma kalau tak kasih dialog, materinya kepotong setengah. Terus kamu ngajinya nggak paham, dialognya juga nggak jelas. Akhirnya sama aja. Mending kan salahnya satu, ngajinya nggak paham gitu dok kan. Nanti kalau ada dialognya, ya. Kalau ada dialognya kan salahnya dua, ngajinya nggak paham dan dialognya nggak jelas. Nah ini ngajinya alhamdulillah salahnya cuma satu. Oke, jadi itu sikap yang ketiga. Oke, ini loh untungnya bebas berpendapat, katanya Mill. Yang pertama apa? Dengan bebas berpendapat, ya tadi kreatif. Akan muncul ide-ide baru terus. Salah ya ditolak, kan simple. Siapa ngerti bagus. Akan lahir inovasi baru, pandangan baru, gagasan baru. Kalau ide baru dilarang muncul, orang harus mikir sesuai aturan sebelumnya, sains gak akan berkembang seperti sekarang. Bahkan termasuk sains agama, ilmu agama. Gak akan lahir fikih dengan puluhan ratusan mazhab. Gak akan lahir tasawuf dengan banyak torekot. Gak akan lahir ilmu kalam dengan banyak aliran. Semua itu lahir karena orang bebas berpendapat, termasuk dalam ilmu agama. Oke, terus yang kedua,
Dengan dibuka orang bebas berpendapat, ide-ide jadi hidup. Dia benar-benar jadi pikiran, tidak sekedar asumsi, tidak sekedar prasangka. Karena dia tangguh, bisa dikritik tapi bisa bertahan juga dari kritik atau bisa membalas kritik. Itu kan hidup, dialektis, bisa dialog dengan kenyataan. Yang ketiga sama menjaga agar pendapatnya tetap hidup. Dan yang keempat, ini tadi yang tujuannya, dengan kebebasan berpendapat diizinkan, tidak akan lahir tirani mayoritas. Suara yang paling kecil pun silahkan didengar, cuma tidak harus disetujui. Wong namanya pendapat bisa salah bisa benar. Kalau keliru ya dibantah, kalau benar ya diakui, kan gitu rumusnya. Jadi jangan sebelum bersuara sudah dibungkam. Itu namanya tirani. Silahkan pendapatmu apa, kan gitu. Baru kalau benar diterima, oke, di ACC. Kalau salah ya dibantah. Jadi rumus kebebasan berpendapat kan semacam itu. Oke. Nah, yang kedua, kebebasan bertindak. Lanjutan dari orang bebas berpendapat, harusnya orang juga bebas bertindak. Kenapa? Karena tadi orang itu butuh bahagia, dan bahagia ini mensyaratkan orang bebas. Tidak mungkin orang yang terikat bisa bahagia. Kenapa nggak diseragamkan aja, Pak? Tidak bisa. Katanya Mill, tidak ada kebahagiaan universal. Apa yang membuat bahagia itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Mungkin temanmu yang satu sekedar ditraktir di angkringan depan itu sudah senengnya luar biasa. Sementara yang satu kalau belum masuk restoran, belum masuk KFC, belum masuk Solaria, belum masuk, ndak. Apa angkringan, ndak level, kan gitu. Beda yang bikin orang bahagia. Yang kedua, orang itu kan pengalamannya beda-beda, cara hidupnya beda-beda, sehingga yang membuat dia bahagia beda-beda. Bahkan tidak cuma beda-beda dari segi ruang, dari segi waktu juga beda-beda. Dulu yang bikin kita bahagia apa, sekarang yang bikin kita bahagia apa, kan beda. Dulu waktu kecil dikasih uang 1.000 aja kita senengnya setengah mati. Tapi sekarang uang 1.000 buat apa? Buat kencing aja ndak bisa, sekarang 2.000. Kalau kalian kencing bayar 5.000, nggak ada kembaliannya, paling diminta kencing lagi, sekali lagi aja mas. Saya pengalaman nggak ada kembaliannya, bingung nyari kembalian gimana. Yang jago kencing terus guyang, kencing aja sekali lagi mas, biar nggak pas. Iya wis entek isine. Jadi itu kan beda. Dulu seneng dikasih 1.000, sekarang biasa, ndak kaget. Nah, itu jalan bahagia beda-beda. Maka kebahagiaan mensyaratkan kebebasan bertindak. Silahkan orang merumuskan diri sendiri dan mencapai sendiri. Dan kebebasan bertindak juga pada akhirnya melahirkan kreativitas-kreativitas yang sekaligus menaikkan level hidup sosial, politik, dan ekonomi. Bebas berpendapat saja, tidak bebas bertindak juga tidak ada gunanya. Sri Mulyani kalau hanya pikiran-pikiran, opini di internet, di majalah, nggak ada tindakannya juga tidak ada gunanya. Harus ada actionnya. Jadi kebebasan bertindak itu mempersyaratkan kebebasan berpendapat, dan kebebasan berpendapat itu harus dilanjutkan dalam kebebasan bertindak. Itu dua-duanya saling berkait. Oke, tinggal 10 menit. Oke, ada beberapa kalimatnya Mill yang menurut saya bagus. Yang pertama dari On Liberty ya. One person with a belief is equal to a force of 99 who have only interest. Ini ngomong keyakinan.
satu orang yang yakin, percaya, itu kekuatannya setara dengan 99 orang yang hanya punya interest, hanya berminat, hanya suka. Kalian dalam hal apapun ini, kalian yang yakin bahwa filsafat itu penting, filsafat akan lebih berpengaruh dalam hidupmu dibandingkan yang hanya menganggap filsafat itu penting, hanya interest, hanya berminat. Nah, itu penjabarannya bisa panjang. Ini untuk gerakan. Every great movement must experience 3 stages: ridicule, discussion, adoption. Semua gerakan besar, semua usaha besar itu pasti mengalami 3 level ini. Yang pertama ditertawakan, yang kedua didiskusikan, dan yang terakhir diadopsi, ditiru. Banyak. Mungkin ngaji ini termasuk awalnya banyak yang menertawakan. Ridicule, ngaji kok filsafat. Kemarin ada yang pakai istilah dholalah falasifah, kesesatan filosof, kesesatan filsafat. Kita termasuk orang-orang yang sesat. Oke, ada yang menertawakan, tapi itu wajar. Great movement, jadi kalau ada yang kritik itu kamu pakai dalil limil itu, tenang aja, nggak apa-apa. Kita baru ada di tahap awal, ridicule, baru diketawain. Kalian mungkin merintis usaha apa, merintis bisnis apa, merintis gerakan apa. Biasanya yang pertama itu bisnis kayak gitu, untungnya berapa, dapatnya apa, tiba capek, kan selalu pasti ada itu. Yang kedua discussion. Kalau sudah mulai sukses, orang mulai ngelirik, mulai bahas. Iya ya, bisa ternyata kayak gitu. Iya ya, tak pikir-pikir juga penting juga itu discussion. Biasanya terus masuk ke stage ketiga, adoption. Ditiru, diadopsi. Tak bikin juga kayak gitu deh. Kayak bisnis online. Dulu orang mungkin memandang bisnis online itu sebelah mata. Apa jualan kok lewat internet, siapa yang beli, diketawain. Tapi terus dibahas. Lalu ternyata banyak loh yang sukses bisnis online. Sekarang semua orang niru, adoption. Semua hal selalu ridicule, discussion, adoption. Dulu sekolah full day itu mungkin diketawain orang. Sekolah kok full day, pagi sampai malam. Lebih enak full day and night. Sehari 24 jam pesantren itu. Kayak gitu kan, diketawain, diridicule, tapi terus dibahas, discussion. Sekarang malah diadoption. Oke, jadi every great movement must experience 3 stages: ridicule, discussion, and adoption. Ini yang saya bilang tadi. Kuncinya kebahagiaan, meskipun dia mensyaratkan kebebasan, sebenarnya ada rumusnya, caramu menggunakan kebebasan. Katanya Mill, I have learned to seek my happiness by limiting my desires rather than in attempting to satisfy them. Jadi untuk bahagia kamu memang harus bebas. Silahkan menginginkan apa saja, cuma batasi keinginanmu. Kalau enggak, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Kamu bebas milih cita-cita, milih keinginan, tapi batasi. Kalau kamu tidak punya kekuatan membatasi, kamu tidak akan sampai pada terminal yang namanya kebebasan, kebahagiaan. Jadi bahagia itu mensyaratkan kebebasan. Cuma untuk mencapainya kamu harus tahu batas. Karena begitu kamu nggak ngerti batas, kebahagiaannya tidak akan ketemu. Ya termasuk tadi, meskipun kamu nyari kesenangan, kalau kamu nggak tahu batas kesenanganmu ada di mana, kesenangan itu bisa jadi bencana. Jadi
Kamu suka makan di angkringan, tapi kamu harus tahu batas kapan mulai makan, kapan selesai makan, juga sepanjang apa kamu harus nongkrong. Kalau enggak akan jadi bencana. Kalau kamu nongkrong di situ terus mulai jam 7 sampai jam 10, nanti begitu kamu mau pergi kan tinggal total-totalan. Tadi makan apa saja, habis berapa, sebetulnya. Karena kamu tadi nggak ngerti batas, nggak membatasi. Ngaji ini juga begitu. Awal-awal semangat masih seger paham, tambah belakang wattnya tambah kecil, baterainya tambah kecil. Itu kalau kita lanjutkan lagi ya sampai jam 12 itu ya nggak ngerti batas, malah bunuh diri, nggak jadi bahagia. Maka limit your desire, batasi keinginanmu. Kalau ada yang tanya cita-citamu apa, saya pinginnya ya Pak jadi dosen, tapi nanti sekaligus pengusaha. Jadi kan enak nanti. Dan kalau bisa sih sekalian dokter, karena kalau saya sakit kan nggak capek-capek. Dan syukur-syukur bisa tambah pengacara, nanti kalau kena kasus kan tak. Nah itu ya jenenge orang nyari kebahagiaan. Kamu nggak ngerti batasmu sendiri. Harus kenal batas. Begitu nggak kenal batas, kamu bunuh diri. Nggak akan ketemu dengan kebahagiaan. Ini juga rumus, katanya Mill. That which seems the head of absurdity in one generation often becomes the head of wisdom in the next. Apa yang kelihatannya sangat absurd di satu generasi kadang-kadang menjadi sangat bijaksana dalam generasi selanjutnya. Yang hari ini kayak tadi diketawain orang, mungkin di masa depan dia akan ditiru-tiru oleh orang. Yang hari ini kelihatan lucu, besok akan ditiru. Nah itu, ini rumus. Maka jadilah trendsetter, orang yang bikin tren. Diketawain gak apa-apa, karena ada kemungkinan besok kamu akan ditiru banyak orang. Oke, itu namanya trendsetter. Dulu orang celana itu besar, model cutbray. Sekarang modelnya agak meledat. Sekarang cowok-cowok pakai celana itu kan juga meledat kecil. Itu hari ini kan beberapa masih menertawakan. Dulu juga pasti ditertawakan, tapi lama-lama dia jadi tren. Yang kayak gitu dianggap gaya. Dulu yang pakai celana sobek-sobek itu hanya orang-orang tidak punya di pinggir-pinggir jalan. Sekarang orang kaya pun pakai celana sobek-sobek. Ya kan? Dulu yang namanya orang kaya itu bajunya yang paling panjang, baju bahkan kadang sampai panjang dibawa oleh para pengawalnya itu kan. Sekarang justru yang paling kaya yang bajunya paling minim. Selebritis itu bajunya paling minim. Itu yang awalnya diketawain kadang-kadang bisa jadi tren selanjutnya. Itu kan, ini semacam rumus katanya Mill. Kadang-kadang begitu. Oke. There are many truths of which the full meaning cannot be realized until personal experience has brought it home. Ada banyak kebenaran yang maknanya sepenuhnya tidak bisa disadari. Beda ya antara dimengerti dengan disadari. Sampai pengalaman pribadi membawanya. Banyak hal yang sudah kita pahami, tapi dia tidak akan bisa kamu sadari sepenuhnya kebenarannya sebelum kamu alami sendiri. Maksudnya itu, hari ini mungkin yang belum kawin sudah ngerti full teorinya kawin itu kayak gimana, tekniknya bahkan sudah hafal, tapi kamu nggak akan paham yang sejati sebelum kawin. Nah itu contohnya. Contoh liane golek dhewe. Sing paling gampang itu. Jadi banyak hal yang hanya bisa kamu pahami sepenuhnya maknanya kalau kamu sudah menjalani. Kalau hanya teori belum. Itu maunya Mill. Ini yang terakhir. Saya tidak tahu, saya ketemu kalimat bagus ini dari bukunya Mill. Marriage is the only form of slavery permitted by law.
pernikahan itu satu-satunya bentuk perbudakan yang sah secara hukum. Oh, itu panjang diskusinya. Kalau kita bahas sekarang, kamu gak jadi ngantuk. Padahal kalau kamu gak ngantuk, gak tidur. Tidur itu kan fitrah. Jadi bahanmu aja. Kenapa sampai orang sekelas Mil ngomong semacam ini? Oke, alhamdulillah sudah selesai ngaji kita tentang John Stuart Mill. Gaya Mill inilah yang dipakai oleh Barat sampai hari ini dalam konteks kehidupan sosial politiknya, termasuk nanti banyak variannya yang lain. Tapi khitohnya tidak akan jauh beda dengan yang disampaikan Mill. Seperti yang saya sebut di awal, modus berpikir Barat itu biasanya cenderung memang sangat rasional, mengedepankan rasionalitas. Oke, setelah ini kita akan berangkat ke timur. Masih ada 3 minggu di bulan Agustus. Minggu depan pas 17. Saya tidak tahu libur apa enggak. Kalau enggak libur kita akan ngomong Soekarno, tentang kebebasan. Terus ya, kalau libur ya berarti Soekarno kita pas, karena kemarin kita sudah ngomong Soekarno sedikit. Tanya takmirnya ya libur apa enggak. Terus Rebu selanjutnya kita ke Islam ya. Kita ketemu konsep kebebasan milik kita. Saya ingin ngambil sampel Mu'tazilah sebenarnya, tapi di Indonesia kelihatannya pengikutnya jarang. Kita ambil yang mayoritas. Saya ngambil Asy'ariyah. Saya ambil tokohnya Abu Hasan Asy'ari. Dia punya teori kebebasan yang unik. Nanti sambungannya teori minggu lalu tentang free will and determinism. Dan yang terakhir, saya ingin masuk ke dunia yang lebih dalam, dunia tasawuf. Saya ingin ngomong kebebasan menurut Ibnu Arabi. Itu nanti Agustus terakhir. Sebenarnya saya pinginnya satu lagi, tradisi timur. Ada tokoh yang mirip-mirip dengan Soekarno secara spiritual. Mungkin ilhamnya Soekarno dari sana, Krishnamurti. Dia punya konsep kebebasan yang khas timur juga. Jadi bedanya timur sama barat itu, kalau orang timur yang namanya kebebasan itu justru membebaskan manusia dari dirinya sendiri, dari egoismenya. Sementara kebebasan kalau yang di barat itu bagaimana manusia merealisasikan egoismenya. Bedanya di situ. Dan kita akan ketemu minggu-minggu depan. Oke, alhamdulillah sesi malam hari ini kita cukupkan sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faiz yang sudah memberikan kita banyak pengetahuan tentang kebebasan. Kami sampaikan untuk beberapa kajian untuk bulan ini. Untuk ngaji Gus Waidi besok tanggal 14. Kemudian tanggal 22 itu ada ngaji hikam bersama Pak Imron Jamil. Kemudian tanggal 28 itu ada ngaji studi Quran bersama Muhammad Al-Fayad. Itu mungkin untuk kajian kita bulan ini. Dan teman-teman juga bisa berkontribusi untuk membuat tulisan untuk kita terbitkan di Buletin Jumat. Temanya bebas, terserah. Bisa dikirim lewat email, atau kalau teman-teman berkawan dengan Masjid
FB-nya Masjid Cendar Sudirman bisa ditautkan di situ. Nanti bisa kita ambil lewat situ. Mari kita akhiri ngaji kita malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.